Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 20. Judul perikop ini adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibu kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Saudara yang terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita baca ini, diceritakan bahwa orang Farisi menghampiri Kristus untuk menyerangnya tentang mengapa para murid Kristus tidak mencuci tangan pada saat mereka makan. Saudara, mencuci tangan sebelum makan merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan di budaya Israel pada saat itu. Dan hal ini dipraktikkan secara ketat oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Seorang rabi bernama Yoses pernah menegaskan bahwa makan dengan tidak mencuci tangan adalah dosa besar sama halnya dengan berzina. Ada juga kisah tentang seorang rabi, yaitu yang bernama Akiba. Ketika ia di penjara, Rabi Akiba selalu meminta dikirim air yang ia dapat gunakan untuk membasuh tangannya sebelum makan dan sekaligus untuk minum. Nah, suatu kali ketika sebagian besar air itu tanpa sengaja tumpah, ia menggunakan sisa yang ada untuk membasuh tangannya. Sekalipun karena hal itu ia tidak bisa minum. Nah, saudara, dari kisah ini dapat dilihat bahwa mencuci tangan merupakan sebuah kebiasaan yang sangat ketat dipraktikkan di kalangan bangsa Israel. Rabi Akiba sendiri pernah berkata bahwa lebih baik ia mati daripada melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Bahkan lebih dari itu, orang Yahudi juga tidak mau makan dengan orang yang tidak membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Hal ini menggambarkan bahwa aturan untuk mencuci tangan sebelum makan merupakan suatu hal yang dipraktikkan dengan ketat di kalangan bangsa Yahudi pada saat itu. Saudara, Kristus menjawab mereka bahwa apa yang dimakan tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Di dalam hal ini Kristus ingin memberikan tekanan bahwa meskipun aturan lahiriah itu penting, namun kita harus lebih berhati-hati dengan sikap batin kita. Kita mungkin makan dengan mencuci tangan, Tapi jika mulut kita digunakan untuk berkata-kata kasar, maka itulah yang membuat kita berdosa.
Di sini Kristus mengingatkan kita untuk lebih mengawasi sikap batin kita ketimbang hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang lahir. Saudara, manusia melihat apa yang dilakukan oleh tubuh kita, tapi Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh batin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak untuk bisa renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah sikap batin saudara selalu selaras dengan perbuatan saudara? Ataukah seringkali sikap batin saudara masih belum selaras, bahkan bertentangan dengan perbuatan-perbuatan saudara? Jika iya, marilah kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan supaya sikap batin saudara dapat selaras dengan apa yang saudara lakukan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk memiliki sikap batin yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini itu berguna bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami dengar hari ini mengingatkan kami supaya kami boleh melakukan segala sesuatu, bukan hanya aktivitas fisik yang kami lakukan, tapi juga itu berasal dari hati kami yang paling dalam kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk bisa melakukan semuanya ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.